Oke, banyak banget coy. Oke, cek. Selain surfaktan, ada komponen lain yang bisa kita tambahkan ke dalam sabun mandi. Yang pertama adalah polimer. Jadi polimer itu biasanya untuk memodifikasi feel. Jadi kalau misalnya kita pakai sabun mandi, ketika sampai ke kulit, itu pasti kita bisa ngerasa mana sih sabun mandi yang enak, dipegang, ada sabun mandi yang keset, ada sabun mandi yang nggak enak ketika di kulit. Nah, biasanya polimer ini berperan penting dalam pengaruhnya feel itu, sensori. Kemudian ada humectant, jadi humectant ini ketika misalnya kita menggunakan sabun mandi terus dibilas, humectant itu biasanya dia akan tetap ada di kulit kita untuk memberikan moisturizer atau pelembab. Kemudian ada petrolatum, jadi ini seperti minyak alami, menggantikan minyak alami tubuh kita, sehingga dia memperbaiki fungsi bariernya juga. Dan yang terakhir adalah fragrance atau wangian. Nah, sebenarnya wangian itu boleh saja ditambahkan ke dalam semua jenis komponen termasuk sabun mandi ini, tapi perlu kita perhatikan jumlahnya dan fragrance-nya itu dipastikan disetujui oleh FDA. Karena walaupun dia dapat meningkatkan estetikanya, dia juga bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti atopik ataupun kontak dermatitis. Oke. Kemudian ini ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan dalam memilih personal cleanser, terutama untuk facial cleansing, jadi untuk sabun cuci muka. Kenapa sih di muka itu pengotornya selain dari luar, selain dari polutan, kemudian mikroorganisme, dia juga ada senyawa endogen. Jadi ada keringat. Nah, di bagian muka itu kelenjar keringatnya cukup banyak dan cukup besar. Di daerah wajah, di bagian upper back, di bagian belakang, dan di bagian leher. Nah, kemudian bagian wajah juga memiliki stratum corneum yang
lebih tipis dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Jadi dia sangat lebih mudah teriritasi karena tipisnya stratum corneum yang tadi. Nah, semakin tipis stratum corneumnya, itu menunjukkan apakah suatu kulit itu bisa diklasifikasikan sebagai kulit sensitif atau tidak. Nah, jangan lupa juga bahwa di bagian muka itu banyak sensory nerve, banyak saraf-saraf sensori yang kalau misalnya teriritasi ataupun terlalu tightness, kencang, itu cukup banyak sensorinya di situ. Cukup banyak untuk kita notice atau mengetahui apakah ada kulit wajah yang terluka atau tidak. Nah, tipe cleansing, tipe facial cleansing itu ada 4. Yang pertama ada sabun. Jadi kalau sabun seperti tadi ya, komponen utamanya adalah surfaktan. Kalau misalnya memang kalian kulitnya sensitif, perhatikan surfaktannya itu kalau bisa yang mild, yang non-ionik. Tapi kalau misalnya kulitnya cukup tahan banting, misalnya ada yang suka disebut kulit badak gitu ya, mau pakai skincare apapun dia tahan, ya nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai yang anionic. Kemudian ada agen exfoliating, jadi untuk eksfoliasi. Nah, biasanya physical. Jadi nanti dia akan mengabrasi stratum corneum atau lapisan paling luar kulit untuk memicu regenerasi kulit lebih cepat. Sehingga nanti kulitnya terasa lebih mulus karena stratum corneumnya baru. Isinya ada polyethylene, silika, ada juga seed, jadi dari biji-biji tanaman, contohnya aprikot, almond, dan lain-lain. Efektivitasnya tergantung dari sifat scrubnya dan juga konsentrasinya. Kemudian ada cleansing cloth. Ini kalau misalnya kalian tahu apa ya mereknya, aduh tiba-tiba lupa, bukan nutrition. Sebentar. Neogen. Seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Pet. Di mana yang lebih jelas? Nah, seperti ini lah ya, kurang lebih. Dia ada bagian permukaannya untuk membersihkan kulit kita. Ini sebenarnya kurang lebih sama mekanismenya, itu dia mengabrasi stratum corneum untuk memicu pergantian kulit baru. Tapi kalau yang ini secara fisikal. Kalau yang tadi selain secara fisikal, dia juga ada ditambahkan zat-zat lain yang akan teraktivasi ketika dia kondisinya basah. Kemudian yang terakhir adalah astringen atau toner. Jadi biasanya kalau orang zaman dulu, sekarang juga masih sih, kalau habis cuci muka itu pakai toner lagi. Jadi dia untuk menghilangkan sisa sabun, sisa residu sabun yang masih tertinggal ataupun masih ada pengotor yang tertinggal setelah kita cuci muka. Isinya biasanya ada air, ada alkohol, dan propilen glikolnya. Nah, tapi jangan lupa bahwa ketika kandungan alkoholnya itu cukup tinggi, dia bisa meningkatkan tingkat kekeringan dari kulit. Jadi nanti ada tight feeling, jadi berasa kulitnya itu ketarik. Peningkatan dryness atau kekeringan kulit ini biasanya berkorelasi dengan tingkat iritasinya. Kalau misalnya kulitnya cukup sensitif, maka gunakanlah toner yang bahannya itu propilen glikol, bukan alkohol, karena dia lebih mild, lebih ringan tingkat iritasinya.
Nah, kemudian untuk sediaan shaving cukur tadi sudah dijelaskan ya, ada yang pra, ada yang saat pencukurannya, dan ada yang pasca. Jadi kalau yang pasca itu sebenarnya untuk lebih menenangkan kulit kita. Kalau misalnya ada yang teriritasi, jadi lebih calming. Nah, kalau di sini saya akan bahas mengenai mekanismenya. Kalau tadi yang dibahas oleh kelompok 9 adalah kapan digunakannya, kalau yang ini mekanismenya. Mekanisme untuk hair removal atau penghilangan rambut-rambut yang tidak kita inginkan itu bisa dengan dua cara, dengan cara chemical maupun physical. Dengan cara fisika atau kimia. Nah, kalau depilatory ini dengan cara kimia. Jadi zat aktifnya itu biasanya isinya tioglikolat dan sulfida. Nah, si tioglikolat atau sulfida ini akan melarutkan keratin yang ada di kulit. Nah, keratin ini merupakan suatu protein yang akan memberikan kekuatan pada rambut kita agar dia tetap ada di situ. Nah, ketika si keratinnya itu terlarut, maka kekuatan dari rambutnya untuk tetap menempel di kulit kita itu menjadi melemah sehingga dia terlepas dengan sendirinya. Bentuk sediaannya bisa gel, lotion, ataupun krim. Dan yang kedua adalah secara fisik. Kalau secara fisik yang seperti banyak kita lihat, jadi menggunakan pisau cukur. Nah, tapi seringkali sebelum menggunakan pisau cukur itu kita aplikasikan dulu krim atau shaving cream atau krim cukur. Bentuknya sebenarnya selain krim itu ada aerosol, ada juga gel. Intinya dia akan membentuk busa di bagian kulit yang akan kita cukur. Mekanismenya adalah dengan melubrikasi, jadi melicinkan area kulit sehingga nanti si pisau cukurnya itu dapat bekerja secara maksimal. Bahannya ada macam-macam, ada yang dari bahan alam, ada dimetikon, isobutan, propan, dan lain-lain. Tergantung feel-nya, kalian lebih suka yang mana. Oke, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang kurang jelas? Atau kelompok 9 sudah mau menjawab? Ibu, mohon maaf, saya mencoba untuk menjawab ya, Bu ya. Untuk sediaan make up mata sendiri itu biasanya dikhususkan Ya, dikhususkan. untuk sediaan untuk make up mata itu biasanya dikhususkan atau lebih ditekankan untuk memperindah penampilan pada bentuk mata, dan biasanya itu berupa sediaan seperti kayak eyebrow, eyeliner, eyeshadow, kayak gitu, Bu. Kayak maskara, kayak gitu untuk yang mata, Bu. Terus kalau untuk sediaan yang make up yang bukan mata, itu biasanya itu yang digunakan itu selain dari penggunaan di area sekitar mata, Ibu, misal kayak face powder, kayak foundation, terus misal kayak ada lipstick, kayak gitu, terus blush on, misalnya seperti itu, Ibu. Oke,
Kalau misalnya kita pakai blush on buat kelopak mata sebagai eyeshadow boleh nggak? Oke, ada yang mau jawab? Oke, coba nanti tolong dicari lagi ya. Bisa atau tidaknya. Terus kalau misalnya, kan sekarang banyak ya yang banyak sediaan lipstick yang 3-in-1. Bisa buat cheek, lips, and eyes gitu kan. Jadi si lipsticknya itu bisa buat mulut, bisa buat blush on, bisa buat mata juga sekalian. Nah, kalau kayak gitu impact-nya seperti apa? Terus nanti kategorinya masuknya ke kategori mana gitu kan kalau yang seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau dari kelompok yang presentasi juga boleh kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh diperbaiki nanti PPT-nya tolong dikirimkan kembali. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.